Lu nggak tahu? Siapa? Lu nggak tahu? Iya. Lu jangan sembarangan nih. Oh, sana ada duitnya tuh Pak. Itu. Itu lu ambil, masukin dompet. Tapi kagak muat Pak, dompetnya kan kecil Pak. Masa dompet gini? Itu 75.000 tapi itu 75 triliun. Banyak banget ya. Iya. Asik ya. Oh, itu dia fotonya. Pak, Nah. ada fotonya. Emang Bu kenal? Destri. Emang kenal loh? Bu Destri itu Pak, kalau menurut dari informasi yang saya dapatkan, itu adalah deputi gubernur Bank Indonesia. Wih, keren loh. Deputi maksudnya tahu nggak? Deputi. Deputi itu kalau bahasa ininya wakil. Wakil ya. Wih, keren. Iya Pak, kita coba. Ya deh, kita yuk. Lihat lagi Pak. Gede banget Pak. Iya, gede banget ya. Ini kayak rumah saya loh Pak. Bener. Iya. Rumah lu dan tetangga-tetangga lu gitu ya. Mulai luasnya gitu Pak. Iya. Nah, Yang punya rumah. yang punya rumah. Siapa lagi? Udah tau nggak? Sehat Bu. Sehat. Pernah ketemu. Ya, aku juga. Aku pikir cuma basa-basi aja waktu. Nanti mampir ke rumah. Ternyata bener. Oh bener loh, bener loh. Pengen ngobrol-ngobrol ya. Jangan berat-berat ya. Iya, berapa cukup. Enggak, Cukup berat saya aja. jangan berat-berat, udah berat ini. Ayo silakan anggap aja rumah sendiri. Harusnya kan Bu Destri yang punya rumah. Bu Destri, Pak DH sedikit pengen ngobrol ya. Kan ini kan kita temanya pokoknya datang ke sini pengen ngobrol, pengen curhat, pengen dapat apalah pokoknya segalanya ya. Tapi tentunya teman-teman nanti di Pengen sini minta juga makan. bisa, Udah makan. Ya, kalau makan mah jangan ditanya Bu ya. Minum dulu ya. Oh, minum. Aku nanti minta sama orangku untuk siapin minum dulu. Boleh. Biar ngomongnya nggak Iya. seret. Itu Ibu saya bolehkan ini kan rumah saya Bu. Iya. Tapi rumah saya. Ya. Saya mau minum Coba ya. Ibu mau minum ya. Oke. Iya, iya. Mbak nanti minum ya. Pesen 3 termasuk saya. Ya tuan rumah. Ini belum ngobrol dan minta minum. Ya, Bu Destri, kini kedatangan kita ini ke sini saya khususnya sama Pak ADH, setidaknya ini dalam rangka acara apa namanya tuh, kalau dalam bahasa Medannya tuh ada temu kedan tenar, gitu. Bang ADH. Kedan itu Kedan tuh kawan dekat, kawan dekat. akrab. Tapi kita akrab ya. Ya mau nggak mau lah dipaksa untuk akrab. Kamu kedan Kedan tenar, Bang ADH. Jadi Oh, dibilangnya Bu, kalau misalkan dilihat ini ya, temu kedan itu temu bertemu teman-teman dekatnya Pak ADH, Bang ADH. Karena kan dari Medan. Dari Medan. Dan orang Makanya manggilnya nanti Bang ADH, ya mohon maaf ini Bu Deputi kita manggilnya jadi Kak. Kak. Apa? Jadi muda dong kita, Bang. Iya, Bang Kata dan siapa ini Bang, Nggak ini muda. Bang, ini Kak yang sana Bang Kak. Martabak dong, aduh. Ya sesuai lah, nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti kita tuh meskipun kayak martabak, belebar apa, tapi tetap Bu ya. Kita nggak gemuk, cuma kurang tinggi aja. Kurang tinggi. Iya, idealnya dengan segemuk ini ya satu. Karena aku jadi agak kurusan di sebelah Iya. kamu. Nah, bener. Aduh, mbaknya baik Iya. sekali. Langsung. Mbak namanya siapa Mbak? Lo kan Mbak Esti Mbak punya Esti. rumah di sini. Iya, kebetulan ini baru di sini. Mbak Esti, 1.2 Mbak Esti. Mbak Esti cantik toko yang punya. Ya. Aduh, makasih ya Mbak. Kebetulan kita datang tamu, ada Bu Destri, ada Pak Ade. Ya. Makasih loh ya. Kasih Esti. Kayak rumahnya sendiri. Iya buruan mau ngomong apa? Bu, jadi di sini tuh pengen apa namanya podcast ini pengen ketemu dengan sosok Bu Destri yang kita pengen seru-seruan aja ngobrol Bu. Jadi seru-seruan dengan teman dekatnya Bapak, mengenai pengen dapat atau kalau dalam bahasa Inggris itu insight. Insight dari dalam untuk keluar. Jadi masukan dari luar untuk Inside ke dan dalam. outside. Inside, outside. Dan tentunya pengen ada juga sedikit knowledge ataupun pencerahan. Nah, kebetulan Bu Destri ini Pak ADH Bu ya, ini adalah sekarang itu mengikuti jejak Bu Destri. Oh ya? Iya.
Udah sekarang udah pakai jas, biasanya jangan pakai jaket. Iya. Curiga. Iya, Bu. Jadi sekarang Pak ADH itu menjadi ketua alumni FE USU. Tahu USU, Bu? FEB atau FE? FEB yang baru FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Wah, gila. Tapi Luar biasa. ada tambahannya. Ada tambahannya. Universitas Sumatera Utara, satu lagi universitas sebelah UI. Oh ternyata guys ada itu yang sebelah. Nanti sebelah UI itu ada kampus baru. Kampus baru USU. Jadi saya ngikutin jejaknya, aku pakai bahasa Medan aja lah ya. Iya. Jadi aku ngikutin jejaknya Kak Destri. Iya. Kak Destri ini dulu itu ketua Eluni FEUI. FEB juga kita FEB juga 2019 2021. 2021. Tapi yang itu aku bisa ikutin. Oh. Tapi satu lagi ada ketua Mastrip, para pejuang. Pejuang, tapi bukan tahun 45 kan? Bukan. Ketua pembina Pelti. Iya. Tenis. Pantesan Bu Destri itu Pak dulu jago renang. Iya. Makanya pengurus Pelti sekarang. Oh, hubungannya apa renang? Beda ya? Kirain kalau Pelti itu tenis ya Bu ya? Tenis. Jadi makanya harus strong. Iya. Gitu. Ya, jadi Bu Destri, Pak Dia itu pengen minta nasihat. Nasihat dari teman dekat beliau, terus nanti untuk menjalankan tugas sebagai ketua alumni. Itu jadi pengen ada dulu kan Ibu pernah tadi dibilang alumni FEUI ya, FEUI. Nah, Tapi sebelum nanti Kak Desti memberikan arahan dan memberi kita uang. Tadi kan Uang ada 75.000 itu yang gede ya. orang terkaya di Indonesia itu ada bukti Gubernur Senior Bank Indonesia. Benar. Aku kenal Kak Destri itu udah cukup lama. Orangnya itu strong banget. Saking strongnya kalau lagi radir, rapat bidang dulu sama Pak Pahala. Kalau udah ada Bu Destri, ada Kak Destri, aku deg-degan. Karena kalau ada sesuatu yang nggak cocok, itu langsung diucapin. Jadi orangnya tajam sekali. Jadi jangan macam-macam, toh Pak. Tajam sekali. Terus kalau ngasih, karena ada kelebihan lagi, Kak Destri itu mau dengerin. Jadi dengerin banyak. Nanya dengerin. Jadi bisa punya pandangan yang luar biasa. Kalau ngeliat satu masalah itu bisa 360 degree. Tahu nggak sering? Tahu nggak? Tahu nggak? 360 itu muter. Kelihatan dengan Muter-muter. jadi pantas kalau Kak Destri itu bisa jadi komisionernya di LPS, ya kan, anggota komisioner, jadi pengamat ekonomi yang memang mampu memberikan insight yang luar biasa. Beda tipis lah sama Topa. Ya, kalau saya itu juga ekonom juga. Ekonom juga. Kebetulan kita yang sering ngebahas tuh masalah makroekonomi. Iya, udah biasa lah itu. Sentimen pasar, fluktuatif harga itu memang makanan setiap Berarti kamu biasa ngeliat saham, lihat. Jangan salah. Itu jangan. Pokoknya ini nggak usah nanya-nanya yang begitu lah Bu. Susah Bu. Nah, oke Pak Adeha, Bu Destri, Bu kasih dong Bu nasihat ke Bang Adeha. Bang Adeha gimana harus menjalankan tugas sebagai seorang ketua. Dulu kan Ibu juga ketua ya Bu ya, makanya tolong Bu kasih berikan insight. Apa sih yang nggak saya kasih buat Itu dia. Dia ini Bang Adeha ini penyelamat saya. Waduh. Waktu aku pindah dari Mandiri Sekuritas, which is itu kan very egaliter, masuklah ke Bank Mandiri yang sangat-sangat apa ya? Birokrat lah ya, birokrat. Masih kebawa dari yang lama, birokrat. Jadi itu tadi yang Bang Adeha bilang, kalau rapat itu paling takut nih. Mbak Destri ngomong apa gitu, karena kadang aku terbiasa untuk ceplos-ceplos gitu kan. Dan segala sesuatu aku lihat dalam perspektif, ya udahlah kita kan sama-sama belajar. Semua orang pasti ada kekurangan kelebihannya, Bang Adeha ya. Walaupun beliau pimpinan kita, tapi kalau ada pasti ada kekurangannya. Betul. Dimana mungkin kita lebih tahu, ya kita bisa ngomong. Nah jadi saya sangat respect buat Bang Adeha. Dan saya senang sekali akhirnya Bang Adeha bisa menjadi ketua umum Eluni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Karena mencontoh Kak Destri. Iya. Aku mikir-mikir aku terima nggak ya?
aku terima aja, nanti aku minta tolong sama Kak Destri. Jangan Pak, aku jangan diterima aja, terima saja. Mana tahu minta minum dapat uang. Masih lagi 75.000 ya. Jadi kembali lagi yang tadi ya ke topiknya. Jadi pertama saya tentunya bangga nih ya Bang Adeha, karena selama ini kan memang hijau sama kuning Hijau dekat sama sekali. kuning. Iya. Bang Adeha dulu Kita sering ledek-ledekan iya, antara jaket hijau sama jaket kuning. Jadi yellow jacket and Sama green green jacket. gitu. Dan memang apalagi tuh sekarang Kak Adeha, Bang Adeha sudah menjadi Ketua Umum ILUNI, aku rasa mungkin hubungan antara ILUNI, FEB USU dengan ILUNI, FEB UI bisa terus bersinergi ini. Yes. Ya, apalagi kita tahu kan Iya. Ketua Umum ILUNI, FEB UI juga sekarang kan adik kelas aku, Iya. wanita pula gitu Wanita kan. pula. Jadi, dan sama-sama di kantor. ya, Jadi sama-sama udah di- bisa langsung bisa sinergi. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi satu hal nih mungkin ya Bang Adeha, saya pelajaran juga waktu saya jadi Ketua Umum ILUNI FEB UI, itu pertama kalinya perempuan. Oh gitu. Jadi iya tadi kan Oh sebelumnya iya Pak iya Mulyaman, iya. Iya. Pak Mirza, Iya, terus iya, iya. sebelumnya Pak Arwin Rashid gitu. Heeh. Tiba-tiba perempuan gitu kan. Heeh. Ya memang di awal, aduh, sementara ILUNI FEB itu kan gede sekali. Itu besar sekali ya. Kita punya kita ketua umum, jadi ada bawah-bawahannya tuh ada beberapa gitu. Jadi ada yang extension, ada yang MM, ada macam-macam lah ya, ada yang S2 yang di fakultas gitu. Jadi itu kan termasuk keluarga besar kita. Iya gitu. iya iya. Nah, jadi saya pikir apa ya yang bisa akhirnya merekatkan mereka semua gitu. Karena buat saya ILUNI apa ya, organisasi ILUNI Iya, FEB itu atau apapun organisasi itu adalah sebenarnya wadah kan ya. Iya. Wadah buat para mereka-mereka yang sudah menjadi alumni untuk bisa berkumpul bersama, mempunyai satu visi yang sama, sehingga kalau kita semua ini udah berkumpul pasti akan melebar. Misalnya kita bikin ya suatu kegiatan kepedulian misalnya. Oke, pengabdian. Pengabdian. Iya. Bisa dong kita bikin satu kegiatan yang sosial. Iya, Gitu kan, sosial. sosial. Kemudian bisa dong yang life balance gitu. Iya, iya. Jadi banyak hal bisa kita lakukan di situ. Nah ini yang saya coba pertama setelah ngobrol dengan senior juga yang sebelumnya, dengan Mirza, dengan ini apa nih Ja, yang bisa menyatukan kita semua. Gampang ternyata Apa Bang itu? Adeha. Apa itu? Kita langsung melihat apa kegiatan yang lebih informal. Oh. Dimana itu nyatuin tuh. Dan Iya, kegiatan iya, itu iya, apa? iya. Olahraga. Olahraga. Jadi Iya, kita iya. bikin komunitas tuh Bang Adeha. Oke, oh komunitas-komunitas itu yang Jadi ini menyatukan. ada sepak bola, ada Ah, yang kalau mau ada yang di atas golf, Oh, ada yang oke. sepeda, goes. Iya, iya, Nah, iya. di iya. dalam situ di antara itu nanti kan ada minat-minat lain misalnya kayak aku dulu kita punya visinya adalah penggerak inovasi ekonomi Indonesia. Oke. Karena kita masuk 2019 kan, itu Ah, dari iya, era digital dan digital kita inovasi, beruntung iya. pada saat COVID kita semua itu udah bicara digital dan kita kemudian kegiatannya lebih virtual, Oh. lebih secara karena offline nggak mungkin. Iya, kan. iya, iya. Tapi paling tidak justru itulah timing di kita pada saat kita COVID, gimana caranya kegiatan itu harus tetap jalan. Oke. Jadi ini yang akhirnya menyatukan kita punya visi sama. Oke, kita mau penggerak inovasi. Apa yang bisa kita lakukan? Oke. Jadi hampir semua kegiatan tuh kita lakukan secara virtual. Dari rapat sampai event-event Itu sampai virtual. olahraga. Olahraga Olahraga. kita ada 10K atau Oke, segala itu macam, virtual semua. Virtual semua. Iya, Jadi enaknya itu iya. yang penting ya Bang Jadi Adeha, bagaimana informalitinya itu kita dibutuhkan. menyatukan dulu semua Dengan dalam satu kegiatan-kegiatan yang olahraga wadah. gitu. Awalnya gitu, Iya, tapi iya. setelah itu berkembang terus kita harus berkontribusi terhadap negara. Oke. Makanya kita bikinlah satu buku misalnya Indonesia 2045 seperti apa ya Bagus ya gitu. buat batu buku ya. Iya. Terus itu kita ngadakan untuk yang kegiatan untuk apa yang bisa kita balas apa giving back. Kita Giving punya back. program giving back. Giving back. Oh. Giving back to our campus. Apa yang kita Oke. lakukan? Nah, kita nanti berdasarkan angkatan, berdasarkan komunitas, kita kumpulkan sama-sama dana, jadi kita renovasi. Oh. Renovasi gedung di UI. Kemudian kita tawarin ini ada ruang ini ruang ini, siapa yang mau Sharing. contribute? Lucu, jadi ada angkatan, ada komunitas. Oh. Kemudian pas lagi COVID kemarin juga kita pendekatan komunitas. Itu ternyata lebih efektif. Lebih efektif, gitu. iya. Siap terima kasih. Jadi Tova ada berbagai olahraga. Itu dia. Tova mungkin bisa masuk juga salah satu olahraga kuliner. Oh, Iya,
Cocok Bu. Wah, itu kuliner. Olahraga perut dan Olahraga perut dan mulut. Kan Iya. harus bergerak gitu. Ini atlet olimpiade. Oh, Ini benar-benar. kebetulan makan hotdog sih Bu. Tapi susah jadi ketua kalau di Medan, Kak Desri. Iya, itu Kalau tantangan. karena kalau sampai Medan Nawak, aku pakai bahasa Medan lah ini ya. Iya. Sampai Medan. sampai Medan Nawak, mendarat di Kuala Namu. Datang anggota, Ah. ketua katanya. Terpaksa limpul lo kasih. Limpul itu 50.000. Sempat 20 orang ketua 50 terus. Poning kepala. Boning. Kalau ada 100 orang. Bang ADH. Jadi ini salah satu lagi kunci ini. Apa itu? Suatu organisasi dia akan bisa sustain kalau dia punya endowment. Iya, source of income-nya. Source of income-nya Iya, ada jelas. iya. Jadi tidak perlu harus ketua terus. Tapi kita punya source income yang kalau di kami kita bikin tuh. Jadi kita bikin ajak alumni, ayo reksadana, bentuknya reksadana. Ayo beli reksadana ini dengan segala macam skim. Nanti ada yang benar-benar kalau emang mau dedikasi karena kegiatan itu nanti dana itu buat alumni. Nanti ada yang aku menyumbang semua pokok dengan returnnya. Tapi ada yang keren nih. Aku cuman returnnya aja. Pokoknya nanti pada tempo berapa kita ambil lagi. Atau gitu. kebalikannya. Atau Aku bisa pokoknya aku pegang pilih. tapi returnnya untuk keren. Jadi itu endowment, Itulah Pak. kita enaknya datang kemari toh Pak. Itu apalagi kan Iya. deputi senior gubernur Deputi gubernur senior. Deputi Gubernur senior Bank Indonesia. Nah, Ide bagus, ide tapi berlian. kayak Bu Desri, Bang Iya. ADH. Kata Bu Desri, kita tuh harus merekatkan. Merekat. Berarti Bang ADH itu harus ngumpulin semuanya tukang lem, Pak. Ya, gitu dilem-lem semua gitu. Semuanya kan harus merekatkan. Iya. Ini. Sebelum kita melanjutkan, diminum dulu siapa? Oh iya. Sebetulnya Boleh. saya juga haus. Ini nggak jelas antara tuan rumah sama tamu gitu ya. Ini tehnya apa ya? Ini teh. Ini tehnya manis kayak yang ngasihnya tadi. Ini pahit bukan? Pahit ya, tapi saya manis. Oh ternyata kebalik ya. Oh, aku selalu dikasih pahit. Tapi Kak Desri ya, aku biasa manggil Mbak, jadi kalau Kak itu agak susah gitu. Enggak apa-apa. Aku biasa manggilnya Dik jadi Pak. Iya, biasa manggil adik gitu kan. Adik kadang-kadang Gus. Gus. Ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi Bagus kan namanya. Itu kan Iluni itu kan alumninya itu high profile semua ya. Bu Sri Mulyani, Pak Mirza, wah luar biasa gitu. Itu gimana dulu Mbak Desri bisa merangkul mereka gitu ya? Aku rasa sih sebenarnya semua orang, ya maksudnya gini loh, once dia sudah menjadi alumni suatu lembaga, atau dalam hal ini kita kan di kampus ya, itu pasti ada suatu kebanggaan sendiri gitu. Jadi ada value-nya dari sana. Jadi dia mungkin bukan ngelihat destrinya gitu tapi dia melihat bagaimana FEB UI itu bisa berkiprah lebih, bisa berkontribusi dan justru mereka senang melibatkan. Kadang-kadang ibu waktu zaman saya, termasuk juga zamannya sekarang ya Mbak Sandra, itu orang-orang yang udah sibuk. Tapi kalau misalnya diajak acara Iluni pasti akan bela-belain. Kayak Bu Ani itu bela-belain juga. Bela-belain. Kadang kalau misalnya nggak bisa, nah ini hebatnya sekarang kan kita karena ya ini COVID ini kan sebenarnya chief of transformation ya. Jadi transformasi dalam segala kegiatan. Ibu Ani secara offline nggak bisa datang, secara fisik beliau pasti akan taping atau apa pasti akan ada. Nah yang penting sekarang Bang ADH, karena salah satu juga harapan dari teman-teman itu untuk bisa masuk di organisasi Iluni ini adalah networking. Networkingnya. Jadi yang penting sekarang Bang ADH itu harus punya orang yang bisa mengumpulkan database siapa-siapa aja. Jadi walaupun Bang ADH di kampusnya kan di Sumatera, di Medan.
tapi kan orang perantauan banyak. Oh di sini. banyak. Kayak di Iya. BI tadi kan bilang Iya, ada di BI juga beberapa banyak. orang Medan. Nah itu Iya, tinggal iya. kita ini list down. Mm-mm. Terus juga saya rasa memang untuk yang mereka-mereka yang udah senior, Iya, iya. high profile, nggak ada salahnya kita ketemu, Betul. kita Soan ya, jumpa, Bu, ya. soan. Soan. Kayak gini kan, Iya. kalian soan ke aku, aduh aku Iya. seneng banget toh Pak. Saya tuh Gitu. soal nama senior Iya. tuh paling seneng. Apalagi kalau misalkan ibu datang ke rumah saya. Bukan ini. Iya, ini kebetulan di rumah saya. Nah, Iya. Bu, tadi nanya Tapi kalau menurut aku high profile itu juga mau berkontribusi, maksudnya mau ikut kegiatan, tetap melihat sosok Mbak Destri tetap, Pak. dari sisi Siapa integritasnya, track recordnya, Hmm. itu luar biasa kan Luar gitu kan. biasa. Ya, itu juga Ah, ah. pastinya menjadi salah satu konsiderannya, Iya. termasuk kenapa Bang Adeha Iya. akhirnya terpilih menjadi ketua umum Iluni FEB USU gitu kan, yang tadi berapa udah lama vakum kan? Udah hampir 8 tahun udah mati suri. Iya, karena memang Ah, at the ah. end kita butuh figur kan ya, Iya, iya. figur yang memang bisa mempersatukan semuanya. Iya. Jadi sebenarnya kayak di Iluni FEB dimanapun organisasi manapun pasti kan ada warna-warna yang beda. Iya. Nah, gimana caranya kita bisa Merangkul menyatukan semua. warna, merangkul semua, Iya. dan tentunya semua akhirnya ujungnya punya satu visi, Bang Iya, Adeha. iya. Nah, visi kita yang waktu itu ya simple aja, gimana kita kontribusi lah. Semua Iya. ngomong inovasi, semua ngomong digital. Tapi ujungnya kita Iya, ujungnya adalah untuk ya selain untuk kampus tentunya ya, juga untuk negara. untuk negara, untuk Bener, Indonesia. Negara Bener, Kesatuan bener, Republik bener. Indonesia. Oh, merdeka. Apalagi aku ketua umum Mas Trip ya. Oh, Mas Trip, Tentara apalagi Republik Mas Indonesia Trip. Pelajar. Mas Trip itu apa sih Mbak Estri itu Mas Trip itu Jadi itu keluarga besar, singkatannya dari Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi itu sebenarnya adalah dulu orang-orang tua kami itu menjadi tentara pelajar Oh. di zaman tahun Wajar, Pak, 1945. jangan berani-berani sama. Jangan Iya. macam-macam. Paling nggak aku udah diajarin pistol ini, pistol itu. Benar, gitu. tapi itu kalau misalkan Bang Ah. Adeha mau ngeliat ya, itu ada di buku PSPB halaman 28 bab 3. Oh. Bisa ngeliat di situ. Ada di situ ada dijelaskan. Ada sejarahnya. Ada PSPB. Memang Kelihatan tua banget ya PSPB. Itu pelajaran sejarah ya. Iya. memang level intelektualitasnya Tova itu luar biasa. Jangan saja. Aduh, nyerah ya. Tapi Bu Destri, ini nanya ke Pak Adeha. Bang, kan kalau misalkan di mana-mana tadi dibilang kan Bu Destri di FEU itu karena melihat Bu Destrinya Iya. baik itu secara pekerjaan lulus atau seperti apanya. Tapi nih, di luaran nih kayak misalkan Wamen Iya. kan tiket kuning juga. Jaket kuning juga. Wakil Direktur Utama Mandiri jaket kuning juga. Iya. Jadi Jadi ada beberapa pejabat yang setidaknya sudah mumpuni lah untuk ini gitu, Bang Adeha. Nah kira-kira jaket hijau ini gimana, Bang Adeha? yang Bang Adeha yang nih, yang kita tunggu. yang sukses tuh banyak jaket kuning. Nah, Tapi kalau dilihat-lihat itu temenannya jaket hijau semua. Tapi di belakang ada temennya. Iya. Numpang tenar. sama waktu kita di Bank Mandiri, aku masih di Bank Mandiri itu juga sama. Gitu. Direkturnya boleh jaket kuning, tapi strateginya The man behind the gun-nya siapa? The man behind the yellow jacket. Wah. ini pas dong kita. ini kayak guys, ini kayak pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya. Tapi benar sih, ini ya apa namanya banyak ya, jadi yang tadi banyak yang meskipun di mana itu yellow jacket tapi tetap green jacket akan selalu tetap menemani jaket Betul, hijau. ya. Pokoknya aku tuh banyak lah belajar dari Kak Destri. Kalau boleh jujur juga energi menjadi seorang wanita pejuang. Ya mungkin aku nggak cerita lah gimana tapi luar biasa untuk Kak Destri. Itulah yang membuat aku tuh berani menerima amanah sebagai ketua alumni FE USU. Bang Ade, Lagi jadi serius apa itu. susahnya sih jadi kayak misalkan seorang ketua tuh susahnya. Oh susah yang tadi itulah. Kalau jadi ketua itu limpul tadi Oh, itu. Ketua limpul. Nggak kalau nggak limpul masih enak.
Ketua Limper, tahu Limper nggak? Iya, Limper. Nah, Yang minta tuh siapa? Limper itu 5 perak. Oh. Nah, sekarang udah nggak ada lagi. Ini kita nggak ada lagi gitu-gitu loh. Oh enggak, ini itu istilah karena di sana itu kan banyak ormas-ormas ya. Oh, Ormas-ormas. Jadi biasanya ketua itu satu posisi yang prestigious lah. Oke. Jadi kalau dia mau dekat sama ketuanya, udah, ketua, siap ketua. Siap, ketua. Boleh. Itu guyonan sih, guyonan. Ini dari mulai sering kalau misalkan kita lagi parkir, Pak Haji. Iya. Pak Haji. Kalau gitu kan. bapak doang, Iya, ya bapak nggak doang. dapat berapa gitu lah. Ini lebih kepada untuk menunjukkan kedekatan dia sama pemimpinnya lah, gitu loh. Gitu. Luar biasa gitu lah ya. Tapi ini tadi kan kita udah ke sana kemari. Nah ini pengen nanya agak serius sih Bu ya. Ini agak ini Tadi belum serius ya? Ini karena mengenai masalah makroekonomi. Waduh, jadi nggak enak. berat biasa. Beratnya seperti apa ya? Itu akan mempengaruhi kepada sentimen pasar, Iya. relatif harga. sehingga Oh iya, ini tadi kan jadi pialang ya. gitu ya. Betul. Jadi sedikit gini, mengenai yang terjadi saat ini mengamati globalization. Precision. Bahasa Inggrisnya apa sih Pak? Global inflation. Global inflation. Nah, pengen tahu nih mengenai ditambah permasalahan rantai pasok global Yang agak tersendat. yang keren agak tersendat, banget. yang menimbulkan suatu kekisruhan di Iya. dunia ini. Nah, sesuai dengan tema G20, kok jadi begini? Jadi sesuai G20 Bu, yang ingin recover together, recover stronger. Nah, menurut Ibu seperti apa sih Bu? Ini yang sampai dengan saat ini. Mbak Desi tahu yang ditanya nggak? Dia tahu. Ya, mohon ini Bu Desi apa ditanya? Dia kalau baca malah nggak bisa. Udah bahasa kamu aja deh. Ya, Pokoknya jadi ada kan global kalau bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris banyak banget ya. Oke. ini Pokoknya ada saran global gua, inflation, Iya. ada lack of pasokan rantai chain bisnis. Benar. Di sisi lain kita pada saat ini mau cepat-cepat mau recover stronger. Iya. Nah ini jadi gimana ini cara? Iya. Tapi intinya gini, kan kita semua paham ya, ini serius nih. Sebagai ketua umum Iluni sama Iya, mantan serius, dan yang serius, sekarang. serius. 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 Oke. Ini saya sekalian catat loh. Oke. Nggak, jadi sebenarnya kan ini semua bermula karena adanya pandemi. Oke. Ya, karena adanya pandemi 2019 terakhir kemarin, sehingga ini krisis yang luar biasa, multidimensional. Oke. Jadi beda dengan krisis yang sebelumnya. Oke. Akibatnya apa? Pada saat pandemi ini semua dari bank sentral, pemerintah, semua langsung turun tangan dan memberikan stimulus ekonomi. Oke. Karena ini masalah kesehatan sehingga mempengaruhi mobilitas. Jadi kalau dulu krisis yang biasa, at least kita kasih bantuan mobilitas udah jalan nih gitu kan. Oke. Atau perusahaan dikasihlah insentif atau masyarakat juga dikasih insentif bisa jalan. Tapi ini kan enggak. Ini masalahnya adalah karena kesehatan yang membuat orang nggak mobile. Iya, nggak mobile. Jadi ini kita alhamdulillah kita bersyukur kita udah bisa berkumpul di sini ya. Iya. Kan dulu kan enggak. Iya. Jadi akibatnya apa? Root cause-nya itu, root cause tau ya? Root cause ya? Maksud biaya lah. Ya, root itu akar Root ya. ada. Jadi Akar. root cause, Akar permasalahan. Jadi akar permasalahan. permasalahan. Penyebabnya itu Penyebab utamanya. kan harus bisa diatasi, yaitu apa? Kesehatan. Sehingga, nah, membiayai kesehatan mengeluarkan dananya kan gede kan? Besar sekali. Dananya besar sekali, sehingga akhirnya baik itu bank sentral ataupun pemerintah terus memberikan stimulus untuk kesehatan, untuk pengobatan, dan juga untuk masyarakat yang di bawah, karena terdampak sekali kan mereka. Sehingga akibatnya ini kan berjalan 2020 sampai 2021 terus ya, itu yang stimulus-stimulus. Akibatnya uang berlimpah kan. Uangnya berlimpah. Sampai ada yang di dinding malah. Ada yang di dinding, Tadi. gede banget ya dinding Berlimpah kan. tadi uang. Nah akibatnya untuk netralisasi kan harus ditarik uang itu. Oke. Nah, bank sentralnya langsung di negara maju Itu. ngenain lah bunga setinggi-tingginya supaya ketarik. inflasi supaya ketarik dan inflasi udah mulai bergerak nih. Bergeraknya karena apa? Ada masalah, emang tadi yang rantai pasok juga masalah. Karena dengan mobilitas terganggu, angkutan itu kan terganggu. Jadi kapal yang biasanya berlayar, dia nggak berlayar, nggak ada aktivitas. Dan kapal kalau udah 2 tahun nggak berlayar, dia kan nggak bisa langsung cepat Mau dipakai lagi ya? nggak bisa kan, dia Mesti butuh di ini waktu. lagi ya? Energi juga sama gitu. Nah sehingga sementara pada saat orang-orang udah mulai membaik, mobilitas membaik,
karena likuiditas juga ample, orang yang demandnya punya uangnya lebih banyak. Oke. Ada pent-up demand, jadi demandnya permintaan yang meningkat, Apalagi dulu barangnya nggak ada. apalagi dulu udah banyak nabung ya karena nggak Dulu ada pengen ngomong nabung karena nggak keluar-keluar Nggak keluar-keluar. kan. Jadi akhirnya ini suplai barangnya tadi, Terbatas. suplai rantai pasok terbatas, Uangnya permintaannya banyak. tinggi, uangnya banyak, Orang simpelnya yang kayak masuk. gitu. Oh. Akibatnya harga naik. Tambah lagi ada konflik Rusia sama Ukraine, sehingga itu menyebabkan pangan juga susah, kemudian energi utamanya. Nah, jadi akhirnya sekarang yang terjadi adalah stagflasi. Jadi di satu sisi negara-negara, khususnya negara maju ya, karena mereka udah duluan di posisinya. Iya. Ekonominya stagnan, bahkan Amerika, Eropa itu secara teknikal sudah recession. Karena 2 kali berturut-turut Amerika udah 2 kali negatif growth. Oh, Nah, oke. tapi di satu sisi inflasinya tinggi sekali gitu. Nah, ini yang menyebabkan emang kompleks Jadi permasalahan. anomali gitu, kayak Anomali, anomali ya. anomali. Inflasinya tinggi sekali tapi ini Pertumbuhannya turun kan? Pertumbuhannya turun, gitu. Karena kan kalau bisa inflasi tinggi, Iya. artinya pertumbuhan lagi nih kan. Justru demand karena pick up. pertumbuhannya kenceng jadi inflasi gitu. Tapi ini malah inflasinya naik, growth-nya malah turun. Benar, makanya ini adalah masalah yang sifatnya extraordinary dan ibaratnya bukan permasalahan yang ortodoks ya, yang masalah yang sudah seperti dalam teori lah gitu. Iya. Jadi ini kalau gubernur saya bilangnya ini kita unorthodox lah gitu. Kebijakan yang kita ambil pun kalau kita kebijakan business as usual juga nggak bisa. Jadi harus ada suatu terobosan. Jadi sama seperti pandemi kita belum pernah mengalaminya, kondisi ini juga tanda kutip kita juga belum pernah ada referensinya. Ada referensi. Jadi memang akhirnya sih kalau kita lihat dari apa yang diambil negara maju kan, dia lihat inflasi begitu tinggi, akhirnya dihajar dengan suku bunga. Padahal inflasinya kalau kita lihat itu inflasi karena energi, karena pangan. Bukan jadi, karena itu. Demand-nya juga belum terlalu optimal kan. Karena ini emang ada masalah di sisi supply. Nah, dihajarlah dari sini interest rate dengan sisi demand, ya akhirnya jadi global menjadi uncertainty tinggi. Apakah dengan interest rate yang didorong naik, justru para produsen untuk supply ini malah jadi agak terbatas juga untuk mensuplai. Betul. Akhirnya mereka kan cost of fund jadi naik kan ya. Juga, gitu. Jadi ya bayangkan aja kalau kita ngelihat bahwa sekarang perkiraan di Fed Fund itu udah nanti September ini kan ada meeting lagi kan, FOMC meeting. Wah, ini akan naik lagi entah 50 basis, entah 75 basis. Jadi by this year end bisa 3,5, 3,75 sampai 4%. Bayangkan kondisi sebelumnya itu cuma 0,25, naiknya berapa kali lipat gitu loh. Jadi itu bisa bayangkan betapa ya sektor realnya juga memang jadi berat gitu ya. Gitu. Tapi benar sih Bu, ini Pak Ade emang Ade ini terjadi nih. Itu kayak lagu Rhoma Irama yang resesi dunia gitu kan. Ada ya? Coba ntar kalau lagi searching di situ. Resesi ini berarti kejadian. Oh berarti Rhoma Irama pintar, dia punya sukses. Luar biasa prediksi. Dia udah bisa predik bahwa dunia akan ada resesi. Tapi kalau buat Tova, resesi nggak ada masalah selama harga gorengan dan bubur ayam tetap terjaga stabil. Benar-benar Tova, ya. Alhamdulillah ya. Bisa. Iya. Tapi 2023 mungkin akan lebih berat tantangannya karena nanti di akhir tahun ada kenaikan harga lagi ya, wah kenaikan rate lagi ya. Iya, cuman mungkin gini 2023 masih berat ya. Masih berat. Tapi pastinya kenaikan rate suku bunga segala macam tidak akan secepat yang di 2022. Sedrastis sekarang ini. Jadi 2022 ini emang luar biasa lah ya. 2023 itu ada tail risk-nya aja, jadi sisa-sisanya gitu. Tapi tetap ketidakpastiannya masih akan tinggi gitu ya, khususnya yang di global ya. Jadi kita memang tetap harus waspada, khususnya kalau untuk yang ya kita nggak tahu ya pandemi apakah beneran akan udah selesai hilang, atau masih akan nanti ada amit-amit ya, mudah-mudahan sih tidak. Tapi tetaplah ini membuat kita semua menjadi lebih aware sekarang terkait dengan kesehatan gitu. Kesehatan, kemudian juga kebersihan gitu kan menjadi penting. Jadi kalau kita lihat 2023 memang perlambatan ekonomi global masih kita lihat, tapi mungkin sudah mulai membaik, tapi tidak secepat yang perkiraan awal kita buat di awal 2022 itu. Saya boleh satu lagi, boleh kan? Boleh. Apa aja ini kan kebetulan saya
rumah saya. Iya, ini agak penasaran gitu. Jadi kalau tadi Kak Desri bilang itu ya 2023 ya kita hoping for the best, prepare for the worst lah gitu. Bahasa Inggris lagi kan. Tapi itu global ya. Oh itu Kita global, berbicara domestik makanya loh. pertanyaan aku yang aku pengen banget aku nanya ini, rasa-rasanya kalau di Indonesia kita masih bukan super strong lah, tapi paling tidak masih optimis ya. Masih optimis. Kondisi di sini kayaknya sangat terkendali. Gimana kira-kira Kak Ya, Desri? alhamdulillah memang kayak sekarang agak sedikit ada perbedaan ya dari apa yang terjadi di luar dengan yang terjadi di kita gitu Iya. ya. Karena juga pertama dari sisi stage of developmentnya. Jadi Oke, dari sektor realnya. iya. Ini kita kan memang bertahap ya Iya, pertumbuhannya iya. juga, jadi nggak langsung sudden sudden Lebih sustain lah gitu ya, Lebih sustain. Kemudian juga memang kita ada masalah inflasi pangan. Iya. Tapi hari ini baru keluar nih data dari BPS. Justru kita ada deflasi bulanan, deflasi bulan ini. Karena pangan yang sebelumnya inflasi 11% dia turun 6%. Jadi pangan ada deflasi minus 2 berapa lah gitu. Karena jadi gini, kalau pangan, jadi Indonesia tuh sebenarnya pertama kita cukup terisolir ya dengan apa yang terjadi di global. karena kita punya domestik ekonomi kita yang cukup strong. Nah, kayak kemarin kan ekonomi kita akhirnya tumbuh 5,4. Ternyata itu dari konsumsi masyarakat sudah mulai membaik. Jadi Topa banyak-banyak lah beli gorengan, beli makanan karena itu mempengaruhi ekonomi. Kamu berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Itu satu. Terus investasi juga Pak ADH. Investasi juga kita lihat untuk yang non bangunan itu meningkatnya pesat kemarin sampai di atas 9%. Jadi artinya ini dua sisi dari konsumsinya tumbuh, dari supply-nya juga mulai tumbuh di sini gitu. Nah, ini harus bisa kita maintain. Tapi tetap bahwa tantangan ke depan masalah inflasi tetap masih menjadi concern dari kebetulan kalau saya kembali di Bank Indonesia ya. Saya sebagai regulator di Bank Indonesia ya kita memang melihat risiko terbesarnya adalah masalah inflasi dan kita tidak tahu sampai seberapa lama tuh perang yang Rusia Ukraine karena dampak yang terasa kan energi segala macam tuh kan. Nah ini memang akhirnya sejauh ini kita masih bisa cukup bertahan di administered price yang inflasi dari harga yang diatur pemerintah karena memang pemerintah masih terus mensupport untuk dengan subsidinya. Nah, tapi ke depan kan kita lihat dari apa yang disampaikan pemerintah bahwa sekarang subsidi sudah lebih dari 500 triliun gitu kan. Bahkan ada istilahnya ada kompensasi khusus untuk masyarakat yang di bawah gitu kan. Sehingga ya tentunya kita semua juga harus aware bahwa nggak bisa kondisi ini akan dipertahankan terus-menerus. Jadi penyesuaian harga khususnya untuk BBM dan sebagainya ya kita harus prepare itu. Gitu. Toh pemerintah juga terus memperhatikan khususnya kan yang di segmen bawah. Nah kalau yang segmen menengah atas kami lihat sih konsumsinya cukup strong. Bank pun juga kita lihat kan kreditnya juga sudah tumbuh ya. 11-12% 11-12% udah. Jadi terus kita juga dapat windfall dari komoditi kita karena juga kan dengan apa yang terjadi di global saat ini ya salah satu juga bukan keuntungan ya tapi yang manfaat yang dirasakan Indonesia kan peluangnya harga komoditi naik sementara kita memang juga masih ekspor komoditi cukup besar. Jadi dari ekspor kita dapat oke lah gitu ya. Dan kelihatannya juga BI juga sangat sangat antisipatif dan juga koordinasinya dengan pemerintah juga sangat close banget, bagus banget ininya sinkronisasinya. Jadi kita bisa seperti ini itu nggak terlepas juga dari bagaimana BI mengeluarkan kebijakan. Sebenarnya itu kayak kuning dan hijau. Bagaimana kondisi bener bagus. Tantangan ke depan tuh kan luar biasa. Bang Agus, Bang ADH. Ya tantangan besar. Betul. Jadi sinergi itu menjadi penting ke depan. Tantangan makin kompleks ya. Jadi harus sinergi. Dalam hal ini BI dengan pemerintah kita bahu-membahu lah ibaratnya ya. Dan BI juga kemarin kita naikkan suku bunga itu sebenarnya adalah salah satu dari bauran kebijakan yang kita lakukan. Dan orang melihat ini prudent hike katanya gitu. Benar. Dan tentunya semua juga berharap dan kami pun juga nggak mau kita naik asal-asalan gitu ya. Langsung dihajar inflasi tinggi. Ya makanya saya
meminimalisir itu saya sering belanja online sekarang. Jadi biar perekonomian itu muter aja Muter terus. ya gitu ya. Jadi kesimpulannya Topa, pembahasan masalah yang berat ini sebetulnya simpel Topa. Jangan berhenti untuk makan gorengan dan bubur ayam. Teruskanlah. Alhamdulillah kalau gitu ya. Betul, karena begini, kalau orang zaman dulu itu, zaman bapak saya yang di trip tadi itu, berjuang membawa dengan senjata. Tapi kamu sekarang, kita semua sekarang, berjuanglah dengan mulut dan perutmu. Dengan kita makan, Atlet olimpiade mulut dan perut. konsumsi jalan dan konsumsi menyumbangkan 53% dari Dan konsumsi PDB apalagi kita. konsumsi produk Indonesia. Produk Indo. Sama saya pesen dong Bang Adeha. Kan sebagai direksinya perbankan, bank terbesar gitu loh. Tolong juga beri kesempatan kepada UMKM kita UMKM, tumbuh. siap. Karena UMKM itu adalah Iya. backbone bagi perekonomian kita. Dan kelebihannya Indonesia dibanding dengan negara lain, kita punya UMKM yang jumlahnya itu sampai 96 juta dari unit usaha yang ada di Indonesia. Dan penyerapan tenaga kerjanya juga gede, 97%. Jadi dengan bank bersama-sama, karena pemerintah, BI, kita punya perhatian khusus dengan UMKM. Kalau didukung dengan bank dan alumni hijau ini, aku berharap nih di mana-mana, ayo kita bersama-sama kita dukung UMKM, kita punya binaan UMKM. Jadi berbagilah dengan UMKM, termasuk sebagian dari badanmu dibagilah ke UMKM. UMKM tadi kan gorengan, bubur ayam. Kamu kenal dari dia? Iya. Kenal lagi, muter-muter kenal. Padahal biasa kamu yang ngenain orang ya. Tapi Bu tadi benar, saya setuju mengenai UMKM itu. Kan ada lagu Rhoma Irama lagi juga Bu, karena Apa itu sesuai dengan lagi? banyak orang 135 juta penduduk Indonesia. Berarti kan itu ada UMKM juga di situ Bu. Jadi tadi 96 juta tadi. Ini baru 135 juta. Kita sekarang udah 273 juta. Itu penambahannya itu memang belum diinfo ke Rhoma Irama. Berarti itu berapa puluh tahun yang lalu ya? Iya, betul. Iya. Oke. Bu Destri, Pak Deha, mungkin terima kasih. Iya, tapi sebelum sebelum itu, aku tuh sering sama Topa acara-acara ngobrol-ngobrol gini. Tapi kali ini Topa paling banyak mengeluarkan bahasa Inggris. Wah, kuat banget. Apa itu globalization, root cause, recover together, and stronger. Kenapa? Artinya kenapa ya? Artinya apa? Makin jago berarti Topa ya? Bukan, ya TOEFL itu. kita sih makin Iya, karena kemarin terakhir tuh hampir TOEFL ya, 4.000 apa 5.000. Oh, TOEFL sampai 5.000 ya? Nah, 5.000. Kalau nggak salah dibohongi sih Padahal Bu. paling tinggi 700 kan? Iya, 700. Kebetulan saya kan Dewan Kehormatan. Oh ya suka-suka, jadi boleh berapa aja saya. Dewan Kehormatan ibu-ibu pegawai itu. Nah, Bu, sebelum closing nih, mungkin Bang Adeha ada yang ingin disampaikan kepada Bu Destri? Iya, jadi Kak Destri. Kak Destri. Ya, aduh kakak. Kak Destri ini sejak lama jadi sahabat, jadi kakak, jadi mentor, jadi panutan. Walaupun aku belum pernah bilang, baru kali ini aku bilang. Ya karena ada di podcast. Jadi harus baik-baik ngomongnya. Jadi karena energi dan insight dari Kak Destri lah aku berani dan menerima amanah sebagai ketua IKA Pepsu. Nah, sekarang aku minta kesediaan Kak Destri untuk menjadi istilahnya, aku cari dulu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Atau perlu bantuan ya, saya nanti? kira-kira kalau ada profesor, visiting profesor, ini kira-kira Dewan Pembina Undangan, Dewan Pembina Tamu. Nah, Board of Supervisor, visiting Board of Supervisor. Itulah, Pak. Kira-kira itulah gitu ya. Mbak Destri nggak boleh bilang enggak. Jadi sudah kami nobatkan menjadi apa namanya tadi Dewan Pembina Tamu. Nah. Dewan Pembina Tamu. Iya, di sini. Jadi tamu, maksudnya tamu, aku yang membina gitu ya? Iya. Oh gitu ya. Destri menjadi pembina terus, tamu dari luar, inside dan outside. Kacau ya. Nah, ini ada pinnya. Oke. Pinnya itu pin warna hijau tapi hurufnya warna kuning. Nah, itu menerangkan bahwa jaket kuning dan jaket hijau itu menjadi satu kesatuan. Sinergi. Ingat, USU adalah universitas sebelahnya UI. USU tadi. Jadi udah sah ya. Udah sah ya? Sah ya. Udah sah. Udah jadi Kak Destri.
Ya. Nah. Nah. Nah, Oh gini. iya. Nah, ini Oke. Jadi Terima kasih makasih, banyak ya. makasih, Oke, sama-sama. makasih. Terima kasih. Makasih Kak Destri. Bang Adeha, selamat ya. Terima Eh, kasih. buat teman-teman seluruh, boleh dong saya Boleh ngomong? dong, boleh silakan. Untuk Mbak teman-teman Destri. seluruh Iluni FEB USU dimanapun teman-teman berada, kalian patut bangga punya ketua umum Iluni FEB USU, sahabat saya ini. Amin. Agus Dwi Handaya. Saya tahu benar beliau integritasnya, kerja kerasnya, dan setia kawan. Kepeduliannya tinggi. Selamat. Amin. Makasih, buat Anda ya. makasih. Semoga sukses. Sinergi jalan terus ya. Siap. Kuning hijau jalan terus. Siap. Nah, Bu Destri, kalau ini makasih banyak Bu Mas Destri. Topa luar biasa. Kamu selalu memberikan keceriaan. Ya, jadi hidup ini terasa berwarna dan indah. Saya dulunya memang saya tukang gambar dan semua. Oh, Oke. Teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita. Semoga nanti di berikutnya kita podcast kita. Oke, thank you. Di foto. Jangan kalian pikir yang enak kali jadi ketua di Medan ini. Berat, ampun. Apalagi masa PPKM ini. Jumlah anggota yang awalnya 20 mendadak jadi 50 orang. Mukanya pun tak pernah nengok. Anda pun enggak. Jumpa di simpang, ketua. Koyak limpul, ya kan? Jumpa lagi ketua, koyak lagi limpul. Hah? Bayangkan kau, sempat 50 orang ketua. Pakai kolor kau pulang.